Mhm. 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 Mmm. Oh, oke. Berarti DOC-nya diambil dari mana itu, Pak? Yang anak ayamnya? Langsung dihasilkan di tempat itu atau dikirimkan lagi dari Jawa atau dari Kupang? Untuk duck-nya yang anak ayamnya diproduksi di tempat itu atau dikirimkan dari, kan untuk mengembangkan ayam petelur itu dimulai dari anak ayam dulu kan, Pak? Oh, dari Jawa. Oh, diambil dari Jawa ya? Hmm. Itu kan kalau kita di sini biasanya kan per satu tempat itu, Pak, satu dos untuk anak ayamnya. Kalau di sana memang pusat pengembangan ayam petelur ya, Pak ya? Halo? Mungkin nggak apa-apa, kita kita saja. Nanti baru kita lihat perkembangannya, toh Bu. Kita tunggu saja sampai jam 2 bisa ya? Halo? Kedengaran? Bisa kita tunggu sampai kurang lebih jam 2 Bu? Iya. Iya, Pak Arnold. Mungkin karena jam wak karena waktu Indonesia Barat ya? Maaf. Iya, silakan. Saya matikan kameranya ya supaya lebih bagus sepertinya jaringannya. Oke. Ya, gimana Bu? Silakan. Mhm. Iya ada. Nah, ini juga yang bagian yang perlu harus saya komunikasikan ke Bapak dan Ibu ya. Karena di eh, di apa di e-learning itu di saya kan secara otomatis itu Bu ya. Nah, beberapa teman-teman itu similarity-nya itu tingkat kesamaannya sebenarnya itu ada yang masih di atas 30%.
Maksimal itu harus 30%, Bu. Kemudian di kesamaan dengan artificial intelligence kan diukur juga tuh di e-learning seberapa sama dengan produk yang dihasilkan artificial intelligence. Nah, ada yang masih di atas 50%, bahkan ada yang 60%. Nah, minta tolong kalau dapat kasus yang seperti itu, Bu, dilakukan parafrase saja. Parafrase itu mengkalimatkan ulang, Bu Tresia. Lima lima, lima lima. Oh, kalau 5% berarti masih aman. Ah, masih aman itu. Kalau dia maksimal tidak boleh melebihi 30%. Iya, masih aman itu, Bu. Kalau Pak Arnold gimana, Pak Arnold? Kalau Pak Arnold gimana? Masih melebihi berapa persen? 30% tidak? Oh, tidak ya? Hmm. Simili. Ya, silakan. Mm-mm. Ya, iya Pak Arnold. Jadi proposal penelitian itu kan dimulai dari latar belakang, di dalamnya di topiknya itu kan ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Setelah itu di tinjauan pustaka ada subtopik yang menyangkut dengan konsep atau tinjauan teori yang berhubungan dengan topik yang akan kita angkat. Kalau pendapatan peternak ayam petelur berarti konsep analisis pendapatan, konsep peternakan ayam, gitu kan. Nah, setelah itu kan dibahas lagi kerangka pemikirannya. Kerangka pemikiran itu menurut saya ada dua, ada kerangka konseptual, kemudian ada kerangka variabel penelitian berdasarkan indikator yang akan diteliti. Nah, setelah itu baru masuk di hipotesis penelitian. Kalau dia penelitiannya itu penelitian menggunakan pendekatan secara kuantitatif ya. Kalau penelitian-penelitian yang pendekatan secara kualitatif itu biasanya tidak menggunakan hipotesis penelitian. Nah, setelah itu masuk di metode penelitian. Metode penelitian itu biasanya ada waktu dan tempat, kemudian ada rancangan penelitian. Penelitian itu survei, pendekatannya melalui penelitian secara kuantitatif atau kualitatif. Biasanya populasi dan sampel atau sampling. Kemudian setelah itu metode pengambilan data, begitu kan, baik secara data secara primer, data sekunder, kemudian parameter yang akan diteliti atau diamati, baru analisis data. Analisis data biasanya hubungannya kalau Bapak mau penelitian tentang pendapatan, maka menggunakan rumus pendapatan, P sama dengan total revenue dikurang total cost itu. Total penerimaan dikurang total pengeluaran, begitu. Nah, kemudian setelah dituliskan di analisis data, biasanya ada juga beberapa yang menuliskan jadwal time schedule ya, jadwal penelitian.
Hanya sampai di situ untuk proposal penelitian, Pak Arnold. Jadi untuk hasil dan pembahasan itu kan setelah penelitian dilakukan, gitu. Nah, baru dituliskan hasil dan pembahasan. Gitu, Pak Arnold. Ya, silakan, nggak apa-apa, kita diskusi. Hmm. Kalau saya ya, ini saya ya, bisa saja berbeda dengan beberapa dosen yang lain. Eh, saya cenderung mencantumkan itu jadwal penelitian di lampiran, begitu. Jadi untuk diisi di metode penelitian itu lebih menggambarkan rencana penelitian secara umum. Kalau saya, tapi tidak keliru juga Pak, kalau umpama Pak Arnold mencantumkan itu di metode penelitian, ya dalam bentuk tabelnya ya, yang dimaksud Pak Arnold kan dalam bentuk tabelnya. Nah, tabelnya itu dimasukkan di dalam metode penelitian. Nah, itu sesuatu hal yang tidak keliru juga, tapi itu soal gaya penulisan saja sih Pak. Kalau saya biasanya lebih cenderung menggunakan gaya penulisan mana menempatkan jadwal itu di lampiran proposal dibandingkan mencantumkan di dalam batang tubuh metode penelitian. Gitu Pak Arnold, respon saya. Sama-sama. Silakan kita diskusi. Tidak apa-apa. Di proposal itu juga saya sudah coba baca memang, tapi saya belum upload satu persatu ya, karena kebiasaan saya itu saya upload dulu satu persatu setiap tugas Bapak dan Ibu, setelah itu saya nilai satu persatu, setelah itu saya rumuskan respon saya, baru saya kirimkan satu persatu begitu. Jadi tidak secara langsung meriksa di e-learning ya. Biasanya kalau tiba-tiba ada gangguan signal, kemudian gangguan jaringan listrik gitu, tiba-tiba lampunya padam, itu kan biasanya mengganggu proses koreksi ya. Nah, sehingga biasanya saya koreksi dulu secara manual, baru saya kirimkan. Cuman prinsip yang ingin saya ingatkan ke teman-teman, pastikan bahwa kalau teman-teman itu menggunakan artificial intelligence, ya lakukan parafrase. Ya, jangan artificial intelligence itu menjadi menggantikan peran Bapak Ibu. Ya, seharusnya untuk berpikir gitu ya, seharusnya Bapak dan Ibu yang mengendalikan artificial intelligence. Ya, untuk membantu mencari ide dan sebagainya. Tapi kalau dominan artificial intelligence itu yang mengendalikan Bapak Ibu, ya biasanya akan cenderung tingkat kesamaan dengan artificial intelligence itu akan di atas 30%. Ya bagus kalau Ibu Teresia dan juga Pak Arnold nilai artificial intelligence ini tuh setelah di cross check tidak melebihi itu gitu. Nah, kemudian pastikan juga Bapak Ibu, Bu Teresia dan juga Pak Arnold, penulisannya itu ada di dalam ruang metode penulisan yang telah atau tata cara penulisan yang telah dikeluarkan oleh universitas terbuka gitu. Ya. Tapi sejauh ini nilai-nilainya aman ya? Oke.
baik. Kalau kalau dia melebihi 30 harus disusun ulang, Bu. Kalau Ibu masih ada di batas aman masih 5%, itu masih dalam batas yang wajar begitu. Tapi kalau yang ada di beberapa teman-teman itu sudah melampaui 30%. Ada malah yang sampai 60%, Bu. Mm-mm. Saya saya kan cek ya satu persatu juga. Uh, nah itu seyogianya atau sepatutnya untuk bisa diubah dulu sebelum, karena saya berikan juga kesempatan untuk coba memperbaiki di sepanjang beberapa hari ke depan gitu. Kalaupun ada yang merasa masih perlu diperbaiki sebelum eh, diakumulasi secara keseluruhan nilainya begitu kan, Bu, sebelum dikirimkan gitu. Kalau Ibu Tresia mau penelitian apa lagi ya? Saya lupa. Oh, iya betul betul betul. Ya, betul betul betul. Nah, itu ada catatan-catatan saya itu salah satunya pastikan total petaninya kan. Uh-uh. Uh, petaninya dipastikan lagi apa ngambil juga di desa atau di kelompok tani gitu. Mm-mm. Karena kalau ibu pakai rumus Slovin itu kalau berapa populasinya akan jelas kemudian dapat berapa jumlah sampel petaninya kan gitu. Uh, itu menarik juga. Ibu juga perlu harus perkuat juga. Saya ingat betul itu. Saya juga ada beberapa catatan saya di latar belakang perkuat data produksi. Data produksi itu data produksi, karena semoga saja ya tidak ada halangan sesudah mata kuliah ini kan Bapak dan Ibu langsung masuk pada persiapan untuk penyelesaian studi kan. Jadi maksud saya kalau sudah beres di proposal penelitian kan cenderung akan berlangsung atau berjalan dengan aman itu untuk tahapan-tahapan berikutnya. Maka ya saran saya dimaksimalkan catatan perbaikan saya khususnya di latar belakang, kemudian tinjauan pustaka sampai di metode itu. Ya. Di analisis data juga, kalau untuk analisis pendapatan maka tadi Ibu pastikan lagi untuk parameternya ada kan mata kuliah ini Bu ya, mata kuliah tentang analisis kelayakan kan? Atau analisis? Iya, iya betul. Sudah ya? Iya, nanti coba dicek analisis kelayakan usaha itu. Di situ kan belajar salah satunya untuk menganalisis nilai pendapatan. Rumusnya kan total production ya, untuk total production atau produksi katakan saja produksi sawi ya per satu musim tanam itu ya itu berapa gitu. Nah, biasanya kalau sawi kan rata-rata kan berdasarkan ikatan atau berdasarkan kilo ya kalau di sana, Bu? Iya. Nah, umpama dalam satu musim tanam satu petani itu
katakan saja dia dapat 100 ikatan. Nah, 100 ikatan itu dikali 5.000 ya di sana. Dikali 5.000, ya kan? Nah, kalau umpama kita hitung, ini untuk dapat total penerimaan kan? Total penerimaan berarti 100 dikali 5.000 kan? Maka 500.000. 500.000 nanti itu kan dapatlah total revenue, total penerimaannya. Karena total penerimaan itu didapatkan dari total produksi. Kalau Pak Arnold itu tentang ayam petelur, maka total produksi per 1 bulan telur itu berapa? Nanti akan dikalikan 12 per 1 tahun. Nah, di total produksi, baik itu ton atau ikat atau juga kilogram, dikalikan total harga per kilogram kalau telur, kalau umpama sawi itu per ikat. Nah, dapatlah penerimaan. Nah, nanti dikali dengan total pengeluaran selama 1 kali musim tanam. Kalau sawi itu berapa pengeluaran yang dikeluarkan oleh petani. Nah, itu yang disebut dengan total cost. Total cost itu biasanya ada kalau sawi petani menggunakan pestisida, ya, insektisida disemprot mengurangi serangan hama, atau gunakan pupuk cair atau pupuk yang tidak cair gitu ya, yang granular. Kemudian setelah itu tenaga kerja, gitu kan. Nah, itulah yang bagian dari total cost. Nah, total cost itu yang nantinya akan dikurangi dengan total revenue. Total revenue dikurang total cost, dapatlah itu profit, atau biasanya disimbolkan dengan P. Gitu Bapak Ibu. Nah, nilai P ini yang disebut dengan pendapatan. Kalau Ibu Tresia, ya ada 2 sebenarnya opsi. Pertama, bisa per musim tanam dapat nilainya. Setelah per musim tanam, katakan saja kalau untuk sawi kan 40 hari itu sudah bisa panen kan Bu ya? Jadi kurang lebih sekitar 1 bulan. 1 bulan lebih lah untuk persiapan. Katakan saja 2 bulan persiapan olah tanah dan sebagainya. Nah, maka dalam 1 tahun itu bisa memproduksi sawi itu sebanyak 6 kali. Begitu. Nah, total productionnya dikali dengan 6, nah dapatlah total production per tahun. Produksi per tahunnya. Gitu. Nah, setelah itu sebenarnya kalau mau memperkuat nilai pendapatannya P akan didapat, maka Ibu bisa membandingkan antara nilai pendapatan petani sawi dengan upah minimum kabupaten yang ada di wilayah Ibu, atau upah minimum provinsi yang ada di wilayah Ibu. Kalau katakan saja pendapatan setelah dikurangi total revenue dikurangi total cost, dapatlah 2.500.000 begitu per bulan, maka disandingkan dengan UMR begitu ya, atau UMP atau UMK gitu, upah minimum kabupaten atau upah minimum provinsi, katakan saja 3.500.000, maka petani itu kan belum melebihi nilai upah minimum provinsi. Nah, upah minimum provinsi itu sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan dan tingkat daya beli masyarakat. Kemudian ditetapkan bagaimana dampaknya terhadap apa? Terhadap pendapatan gitu. Nah, kalau dia di bawah ya berarti kecenderungannya petani itu makin kalau dia di bawah cenderung makin tidak sejahtera. Kalau dia di atas UMP cenderung makin sejahtera. Gitu kan. Nah, di situ nanti di hasil pembahasan tuh. Gitu Bu Tresia dan Pak Arnold.
Nah, khusus untuk peternakan-peternakan ayam betul-betul itu biasanya kan eh pengalaman-pengalaman saya ya, biasanya kandang itu saya tidak tahu di sana itu bibitnya sistem kerjasama tidak Pak, Pak Arnold? Sistem kerjasama kan? Kita aja yang menyediakan kandang kan? Nggak sama ya, berarti kita di sini juga begitu. Termasuk pakannya juga disediakan perusahaan Pak. Nah, kalau seperti itu, maka perlu dihitung secara intens berapa biaya tetapnya dan berapa biaya variabelnya. Harus dipilah. Biaya tetap katakan saja kan masuk di fixed cost itu pajak dan perlengkapan. Nanti di analisis kelayakan kan sudah belajar tentang analisis penyusutan, depresiasi. Nah, kalau dihitung itu depresiasinya itu secara sederhana kan nilai awal pada saat dibeli itu perlengkapan gitu ya, dikurang dengan nilai saat ini. Nah, dibagi berapa lama pemakaian perlengkapan itu sendiri. Gitu, akan dapat nilai penyusutannya. Itu fixed cost tuh. Kalau variable cost biasanya kalau di peternakan ayam biaya pakan, setelah itu biaya tenaga kerja, setelah itu biaya eh, obat ya, vaksin kan biasanya gitu ya. Gitu Pak. Karena kalau pengertian di materi analisis kelayakan itu, fixed cost itu adalah biaya tetap, biaya yang tidak pernah mengalami perubahan atau selalu apa tetap begitu dalam satu periode usaha. Kalau biaya variabel itu biasanya biaya yang selalu mengalami fluktuasi dalam dalam harga pembeliannya dan biasanya dalam satu tahun selalu berubah-ubah nilai nilai pengeluarannya gitu. Itu juga perlu hati-hati ya di dalam menentukan biaya variabel dan juga biaya tetap. Jangan sampai keliru sih. Saran saya di Bu Tresia dan juga Pak Arnold. Ya, itu ada. Begitu, Bapak Ibu. Nah, itu diisi. Ada toh? Apanya yang Ibu bingung? Coba Ibu sampaikan. Oh iya. Nah, itu meterai Ibu cantumkan di situ, toh. Kemudian uh, kemudian ibu tanda tangan di atas meterai itu. Saya jadi gini,
Oh, begitu. Nggak apa-apa lah. Yang penting sudah ada meterainya. Seharusnya kan seharusnya di atas meterai ya. Ya, ya, ya. Tidak bisa disorong lagi ke arah kiri gitu ya. Ah, coba Ibu tes ya. Kalau ada kesulitan WA saja saya, Bu. Nanti kita diskusikan. Kalau untuk suara pernyataan itu juga memang eh, apa namanya? Sebagai prasyarat untuk menyatakan bahwa ya tidak terdapat plagiarisme pada pada proposal yang Bapak dan Ibu buat gitu. Ya, silakan Pak Arnold kalau ada pertanyaan sambil kita santai-santai aja ini. Karena memang pertemuan terakhir ini sebelum proses iya ujian. Jadi Ibu dan Pak Arnold em, angkatan berapa ya? Kalau Pak Arnold lagi di mana? Jangan-jangan angkatan 2021 Pak? Enggak lah ya. Berarti kalau 2023 sudah semester 6 ya, Bu Trisia ya? Hmm, sudah enggak lama dong. Oh, siap. D3-nya di mana, Pak? Oh, berarti tinggal 2 semester lagi dong? Ya, ya. Oh, di Polbangkan, Pak? Di Polbangkan, D3 Polbangkan. Yang punya kementerian itu, Pak? Oh, hmm. Oh, oke. Itu di bawah apa? Di bawah pengelola siapa ya? Kementerian kah atau Universitas Nusa Cendana kah? Un Beda ya? Iya. Oh, iya, 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 iya. Oh, itu memang D3 ya? Berarti jurusan program studi peternakan dulu Pak Arnold ya? Oke, siap. Apakah dosennya bukan salah satunya Pak Frans ya? Ada namanya Pak Frans nggak ya di Politani itu? Ada namanya Pak Frans? Ada ya? Yang tinggi-tinggi agak besar gitu ya? Oh, iya ya. Kalau saya tidak salah beliau di Politani juga dulu. Hmm, saya sudah, sudah Bu Teresia. Tapi cuma sebatas itu belum ke kabupaten-kabupatennya.
Ya, ini harus jalan-jalan sampai ke daerah-daerahnya ini. Iya, sampai makan apa namanya? Makan eh apa? Beberapa tuh kok seperti gandum tuh namanya apa? Kok saya lupa ya? Bukan yang satunya, yang tanaman lokal lokal NTT itu. Buahnya seperti sorghum, sorghum, yes. Ya, ada nama lokalnya apa nanti lagi? Di beberapa daerah kan beda-beda itu kan? Ya, nama di dimasak gitu ya. Mama Loreta ya, yang penggiat sorghum itu. Tapi NTT kaya akan budaya dan kekayaan alam. Saya pernah ini juga, beberapa mantan rektor itu, rektor Universitas Cendana itu Pak Frans ya. Ada Frans yang satu lagi gitu, itu apa namanya? eh Saling mengenal lah kita, teman sejawat. Iya, betul. Itu. Iya, sudah bukan Pak Frans ya? Mm-mm. Ya, Prof Frans. Ya. Saya izin mematikan kamera ya, karena jangan-jangan ketika saya menghidupkan kamera itu cukup berpengaruh pada kestabilan apa jaringan yang saya miliki begitu. Ya, oke. Mungkin sambil ini kita mulai saja Bu ya. Tadi sudah ya. eh, Selamat siang Bapak Ibu, Bu Delsi, kemudian Bu Tresia dan juga Pak Arnold ya. Hmm, jadi siang hari ini kita akan mengadakan pertemuan yang eh, terakhir begitu dalam perkuliahan mata kuliah metodologi penelitian gitu ya. Nah, tadi kita sudah banyak diskusi juga dengan Pak Arnold dan juga Bu Tresia ya tentang beberapa bagian penting dari proposal yang telah dikirimkan oleh Bapak dan Ibu kepada saya secara khusus untuk memenuhi tugas 4 gitu, sebagai tugas terakhir yang merupakan tugas final ya, yang kemudian nanti akan dinilai dan diakumulasikan sebagai nilai akhir dari nilai mata kuliah metodologi penelitian. Nah, tadi pun di dalam diskusi teman-teman sudah banyak bercerita tentang beberapa tantangan atau juga beberapa
kendala ya dalam menyusun proposal penelitian dan hal-hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam menyusun proposal penelitian gitu. Nah, dalam proses itu pun tentunya yang perlu menjadi perhatian dari kita yang pertama dari saya sebagai pengantar diskusinya kita ya, perlu memastikan bahwa proposal yang telah dikirimkan itu sudah sesuai dengan panduan penulisan proposal penelitian yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di materi sebelumnya, itu ada pendahuluan, latar belakang, setelah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Setelah itu ada manfaat penelitian, kemudian ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka pun itu membahas tentang apa? Konsep atau teori dari riset yang akan diangkat. Kalau contohnya tadi kita juga sempat diskusi, kalau penelitian tentang analisis pendapatan petani padi sawah, katakan saja begitu ya, atau petani sawi, maka yang menjadi konsep dan perlu untuk dibahas secara detail di tinjauan pustaka itu tentang konsep usaha tani, kemudian yang hubungnya atau konsep atau teori tentang analisis kelayakan gitu ya, tentang hubungannya dengan karakteristik petani gitu ya. Kalau tadi penelitiannya Pak Arnold hubungannya dengan ayam petelur begitu, maka yang dibahas di dalam konsep tinjauan pustaka atau juga teori itu banyak membahas tentang konsep usaha peternakan gitu ya. Nah, karena terlampau banyak referensi yang membahas tentang hal tersebut, sehingga perlu diperkuat tinjauan pustaka termasuk penelitian terdahulu ya yang hubungannya dengan rencana penelitian Bapak dan Ibu. Jadi banyak dibahas tuh di tinjauan pustaka. Kalau Bapak dan Ibu ingat, pernah saya sampaikan bahwa tinjauan pustaka itu juga sebenarnya sebagai bank data kita ya, di mana berbagai referensi literatur yang berhubungan dengan riset kita itu kita tampilkan di tinjauan pustaka gitu, atau riset-riset pendahuluan atau riset-riset terdahulu. Nah, setelah itu membahas tentang kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran bagi saya ada dua. Yang pertama itu kerangka konseptual, ya konsep-konsep yang dibahas di situ. Kemudian kerangka variabel penelitian. Ya, kalau Bapak dan Ibu ngambil mata kuliah statistik, itu biasanya ada dependent variable, independent variable, variabel bebas dan variabel terikat, gitu. Ya, biasanya akan sangat kelihatan dengan bentuk X1, X12, X11, X12 atau X13 dan seterusnya. Kemudian ada X2 hingga ada Y1 dan seterusnya gitu ya. Jadi kerangka variabel ini menjadi penting yang kemudian akan melahirkan hipotesis penelitian apabila rekan-rekan melakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian secara kuantitatif atau juga secara kualitatif. Setelah itu masuk di metode penelitian ya. Metode penelitian itu ada
waktu dan tempat begitu. Di waktu dan tempat itu juga perlu harus hati-hati ya Bapak Ibu, karena eh, di waktu dan tempat itu biasanya ya, kalau di proposal itu kan akan dilaksanakan ya, baru akan dilaksanakan. Artinya akan itu penelitian itu belum dilaksanakan, ya, baru akan dilaksanakan. Maka menggunakan kata akan biasanya. Penelitian ini akan dilaksanakan di SOE gitu ya, atau di ND dan seterusnya gitu, atau di Malang dan sebagainya gitu ya. Itu perlu harus juga dipertegas dengan jangka waktu berapa. Nah, di beberapa proposal penelitian saya dapatkan ada yang hanya mencantumkan 1 bulan, hanya di bulan Januari. Nah, itu penelitiannya ya. Ingat bahwa di materi saya sebelumnya, saya sudah membahas ada 3 tahapan yang perlu harus diperhatikan di dalam sebuah riset gitu. Yang pertama itu pra penelitian, di mana menyusun proposal di situ, menyusun parameter amatan di situ, menyusun kuesioner penelitian, gitu ya. Kemudian menyusun tentang uji validitas, reliabilitas kalau kuesionernya itu menggunakan skala Likert dan sebagainya. Nah, itu di pra penelitian. Penelitian itu adalah proses pengambilan data di lapangan, di petani atau di nelayan atau juga di peternak atau di skala usaha-usaha tertentu gitu. Seperti tadi Pak Arnold di usaha peternakan, ya. Mungkin ada juga di kelompok-kelompok tani dan sebagainya gitu ya. Itu penelitian. Nah, di dalam proses penelitian pun itu dijelaskan di sumber data ada data primer dan juga pengambilan data secara sekunder. Data primer itu langsung didapatkan di responden secara langsung gitu. Katakan saja ada 40 petani atau 50 petani, 60 petani gitu. Nah, itu adalah data primer. Data sekunder itu diperoleh dari instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian Bapak dan Ibu. Katakan saja ada Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, begitu ya. Kemudian ada Dinas Perikanan kalau penelitiannya tentang bidang budidaya ikan begitu ya, dan sebagainya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu juga perlu harus secara fokus menjelaskan tentang parameter-parameter amatan yang akan diukur begitu. Ya. Parameter-parameter amatan diukur itu yang saya maksudkan adalah contoh ya. Bapak dan Ibu akan mengukur pendapatan usaha gitu. Pendapatan usaha akan diukur kan. Nah, maka Bapak dan Ibu harus menentukan parameter variabel tetapnya itu atau juga variabel atau fixed cost ya, variabel biaya variabel dan juga biaya tetap itu perlu harus ditentukan ya. Ini kita ngomong tentang konteks analisis kelayakan ya. Jadi fixed cost katakan saja ada biaya pajak di situ per tahun. Kemudian ada perlengkapan ya, biaya penyusutan. Ya, ada mata kuliah analisis kelayakan tuh, menghitung depresiasi. Setelah itu di biaya variabel ada, kalau peternakan ada biaya vaksin, biaya pakan, kemudian ada biaya tenaga kerjanya gitu ya. Dan biaya transportasi dan lain sebagainya begitu yang berhubungan dengan usaha peternakan. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu juga perlu menentukan indikator produksi gitu. Ya, indikator produksi yang tentunya juga perlu harus jelas per setiap musim tanam kah?
atau per setiap tahun kah gitu ya. Nah, itu juga harus jelas. Kalau tidak jelas akan sulit nanti menentukan parameter eh, layak atau tidak layak, atau untung atau tidak untung proses usaha tani tersebut atau proses usaha peternakan yang diusahakan. Nah, setelah itu rekan-rekan juga perlu menentukan dalam satu katakan saja satu produksi, satu unit usaha yang telah berproduksi, per setiap kilogram kah, atau per setiap, tadi ngomong dengan Bu Tresia itu penelitian beliau tentang komoditas sawi gitu. Nah, itu diukur setelah dipasarkan dalam bentuk ditimbang kah atau diikat gitu. Menurut informasi itu diikat. Nah, maka produksinya itu dalam bentuk satu ikatannya itu berapa gitu. Perlu harus tentukan, 5.000 dikali satu musim tanam itu, katakan saja 2 bulan dengan proses pengolahan lahan, itu bisa menghasilkan 100 ikat. Nah, 100 dikali 5.000 sebagai price-nya, sebagai harganya, maka dapatlah 500.000 rupiah sebagai penerimaannya gitu. Maka itu sebagai total revenue-nya. Nah, total cost-nya itu adalah diperoleh dari total fixed cost ditambah total variable cost, maka dapatlah total cost. Nah, total cost itu yang pada akhirnya akan kita peroleh ketika menghitung pendapatan atau P, di mana total revenue dikurang total cost. Katakan saja total revenue-nya, total penerimaan 500.000 tadi, dikurang dengan total cost, katakan saja 350.000, maka P-nya pendapatan itu adalah sebesar 150.000. Nah, ini kalau case-nya di analisis kelayakan, ya itu perlu harus diperjelas di parameter-parameter amatan. Karena itu yang akan diukur, itu yang akan diidentifikasi hingga di tingkat lapangan. Ya, maka tadi saya sampaikan, akan sangat tidak mungkin kalau umpama teman-teman menentukan waktu itu hanya satu bulan saja begitu. Bayangkan persiapan proposal, kemudian ada seminar gitu ya, atau ada pertanggungjawaban proposal penelitian, setelah itu pengambilan data. Dari pas pengambilan data yang tahap penelitian itu kan masuk lagi pada tahap yang ketiga, yang terakhir adalah pasca penelitian. Nah, pasca penelitian itu adalah tabulasi data, di situ harus dimasukin datanya dari kuesioner ke Excel begitu ya. Nah, dari Excel itu kemudian akhirnya dimasukin datanya, data-data mentahnya, dan ditabulasi menjadi suatu data yang utuh dan siap untuk diolah gitu. Ya, setelah diolah dapat kesimpulan, katakan saja ternyata pendapatannya itu melebihi dari upah minimum provinsi gitu. Maka kecenderungannya petani padi sawah atau petani sawi itu, komoditas sawi akan cenderung lebih sejahtera gitu ya, karena melebihi dari upah minimum provinsi atau UMP, atau juga mungkin dibandingkan dengan UMK. Itu penting gitu Bapak Ibu. Jadi ingat ya, tahapan pra penelitian, penelitian, dan pasca penelitian. 3 tahapan ini merupakan suatu tahapan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dengan jangka waktu yang sekali lagi tidak mungkin diselesaikan hanya 1 bulan saja. Itu paling minimal 2 bulan itu bisa diselesaikan. Ya, dengan catatan Bapak dan Ibu juga bisa memaksimalkan sumber daya yang Bapak Ibu miliki. Salah satunya untuk mengambil data penelitian di tingkat petani ya, atau di tingkat kelompok tani menggunakan enumerator namanya. Ya, kalau di BPS itu biasanya menggunakan petugas sensus gitu ya. Nah, itu bisa diberdayakan agar proses riset atau penelitian dilakukan oleh Bapak dan Ibu itu bisa diselesaikan dengan tepat waktu, kemudian tepat tujuan gitu ya, sehingga data itu pun juga diperoleh dengan baik. Karena ingat ya, ketika Bapak dan Ibu memasukkan data yang tidak baik, ya hasilnya juga akan tidak baik ya, sehingga biasanya ada istilah garbage in, garbage out.
masuk sampah ya keluar sampah juga gitu. Karena tidak mungkin masuk sampah itu keluarnya akan bagus gitu ya. Eh, Katakan saja emas gitu. Maka perlu memastikan data-data yang Bapak Ibu dapatkan itu adalah data-data yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya dan asalnya itu dari responden yang juga mengisi kuesioner itu juga dengan bertanggung jawab gitu, bukan kecenderungannya diisi asal-asalan, apalagi kalau diisi hanya berdasarkan asumsi ya, apalagi yang paling parah itu diisi karena berbohong. Nah, ini tidak boleh. Ya. Masuk di analisis data juga Bapak Ibu, silakan untuk ada yang namanya analisis regresi, ada yang namanya analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity and threats itu. Kemudian ada analisis korelasi, ada analisis PET analysis ya, untuk analisis strategi dan sebagainya. Atau juga berdasarkan analisis secara deskriptif. Silakan saja Bapak Ibu untuk memanfaatkan ruang analyze data yang seluas-luasnya untuk bisa mencapai tujuan penelitian yang ingin dicapai gitu ya. Setelah dapat analisis data, tentunya Bapak dan Ibu tadi sempat juga kita udah diskusikan tentang menaruh atau menempatkan jadwal penelitian gitu ya di metodologi penelitian ya, karena kita ingat ada 3 faktor di dalam proses penelitian yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu adalah faktor efisiensi biaya, apakah penelitian itu banyak mengeluarkan biaya atau tidak gitu. Kalau terlampau banyak ya perlu harus dipertimbangkan, karena penelitian S1 itu biasanya lebih pada menguji sebuah konsep ya, ada konsep kemudian coba diuji gitu, kebenarannya apakah benar atau tidak gitu ya. Kemudian efisiensi tenaga gitu, apakah terlampau banyak mengeluarkan tenaga gitu ya dalam sebuah riset itu atau tidak. Kalau terlampau banyak maka perlu harus dipertimbangkan juga ya, karena biasanya yang ketiga efisiensi biaya juga menjadi faktor yang sangat penting ya. Tadi efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Kalau terlampau lama berarti juga biayanya akan meningkat. Kalau terlampau rumit biasanya juga biayanya juga akan meningkat. Nah, itu semua perlu harus dipertimbangkan. Maka jadwal riset itu juga perlu dibuat sebagai satu indikator bagi Bapak dan Ibu untuk coba membuat prediksi riset ini bisa diselesaikan dalam jangka waktu berapa bulan gitu, dari pra penelitian dan pasca penelitian hingga di seminar hasil gitu ya, atau ujian komprehensif atau ujian skripsi. Nah, ini perlu menjadi perhatian ya. Termasuk yang tidak kalah pentingnya, Bapak dan Ibu kan ada melakukan proses sitasi ya. Di materi-materi sebelumnya itu juga sempat dibahas ya. Ada sitasi, namanya sitasi kutipan gitu. Nah, saran saya Bapak dan Ibu itu bisa menggunakan Mendeley ya. Saya tidak tahu sejauh mana kemampuan Bapak dan Ibu menggunakan Mendeley, tapi harapan saya itu bisa dimanfaatkan sebagai satu bagian dari tahapan untuk memudahkan Bapak dan Ibu melakukan sitasi. Nah, kalau menggunakan Mendeley itu biasanya akan sangat mudah, bahkan dimudahkan.
ya, dalam menulis daftar pustaka, begitu ya, dalam menulis setiap kutipan. Nah, itu poin pentingnya. Di lampiran pun bisa mencantumkan peta wilayah penelitian. Biasanya di BPS itu kan, katakan saja di kecamatan A ada peta kecamatannya, ya. Kemudian tinggal dibuat titik di situ, titik koordinat. Oh, di sini, atau menggunakan apa namanya, GPS itu ya, itu bisa juga kelihatan, ya. Tinggal ditaruh titik koordinatnya, dapatlah desa A, desa B, desa C. Atau bisa juga jadwal itu ditampilkan di lampiran. Nah, atau juga kalau rekan-rekan sudah melakukan pra penelitian, tadi di tahapan pasca penelitian, di tahapan pra penelitian gitu, gambar-gambar dari penelitian itu juga bisa dimunculkan di lampiran gitu, ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan ya, soal tahapan penulisan. Kemudian kalau kita melihat di data-data yang Bapak dan Ibu kirimkan kepada saya itu, final proposalnya ya, yang telah dikirimkan, tolong diperhatikan similarity-nya atau tingkat kesamaannya atau tingkat plagiarismenya. Apakah di atas 30% atau tidak? Kalau dia di atas 30%, berarti Bapak dan Ibu itu harus memperbaiki supaya tidak di atas 30%. Berarti tingkat kesamaan dengan tulisan orang lain itu sangat besar gitu kalau di atas 30%. Ya, ingat ya, di atas 30%. Minta tolong di cross check lagi satu persatu ya Bapak Ibu. Kan ketika upload langsung kelihatan tuh. Kemudian nilai yang artificial intelligence-nya itu di atas 30% juga tidak? Ya, kalau di atas, lakukan parafrase, lakukan pengkalimatan ulang ya terhadap kutipan-kutipan atau terhadap setiap paragraf, termasuk juga tulisan yang Bapak dan Ibu tuliskan di dalam proposal penelitian. Ya, karena faktanya bahwa masih saya dapatkan beberapa proposal penelitian yang similarity-nya termasuk juga kesamaan dengan artificial intelligence itu ada yang masih di atas 30%. Ya, tolong di cross check lagi karena saya masih berikan kesempatan nanti, karena hari ini kan sampai jam 3 ya. Saya akan berikan kesempatan mungkin sampai hari Rabu untuk memastikan yang, tolong di cross check lagi ya, pastikan lagi bahwa nilai similarity-nya saya itu tidak melebihi 30% dan nilai artificial intelligence-nya saya juga tidak melebihi dari 30%. Ya, Bapak Ibu, itu menjadi catatan yang kedua di pertemuan kita yang terakhir ini. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, bahwa penulisan proposal itu akan sangat bagus ya tulisan tersebut ketika didukung dengan data. Gitu. Jadi data-data pendukung itu harus dimunculkan. Katakan saja data produksi, ya data konsumsi. Kalau hubungannya dengan ayam petelur, maka semakin meningkatnya pola konsumsi di tengah masyarakat. Nah, diperlihatkan berapa jumlah konsumsi telur gitu. Ya, di tengah masyarakat. Production-nya berapa? Apakah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga ketika meningkat permintaan akan telur ayam, maka kecenderungannya production untuk usaha ayam petelur tersebut juga cenderung seharusnya perlu ditingkatkan gitu ya. Kalau tidak kan tentunya kecenderungannya akan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen gitu. Gitu Bapak Ibu.
Nah, data-data itu menjadi suatu aspek yang sangat penting untuk coba ditambahkan, termasuk umpama data kalau ngomongin tentang padi sawah, ya data produksi, ya dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Berapa peningkatannya? Dari katakan 10 ton menjadi 12 ton, dari 12 ton menjadi 18 ton, gitu ya. Nah, tapi data itu juga perlu harus menjadi perhatian Bapak dan Ibu. Jangan ngambil data yang data itu sudah 10 tahun yang lalu begitu. Katakan saja 2000, kalau sekarang 2026 berarti 2016 gitu ya, atau 2015. Nah, itu data yang sudah terlampau lama. Disandingkanlah dengan data-data yang 2025 dengan data 2026 atau 2024 dengan data 2025 gitu ya. Silakan menggunakan pola data cross section atau data time series ya, dari tahun ke tahun. Nah, itu yang tentunya perlu menjadi perhatian Bapak dan Ibu supaya akan sangat kelihatan proses perkembangan atau proses tulisan yang ditulis oleh Bapak dan Ibu benar-benar didasarkan oleh data-data yang sifatnya kuantitatif, gitu. Ya, termasuk Bapak dan Ibu perlu harus meninjau setiap konsep literatur atau kutipan-kutipan yang terbaru dari jurnal-jurnal peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti oleh Bapak dan Ibu. Gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi itu 3 hal penting yang ingin saya sampaikan dan ingin kita diskusikan. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, persilakan. Halo? Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Silakan. Halo, suara saya kedengaran? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Iya, silakan. Nah, tadi sudah sempat juga diskusi dengan Bu Tresia di pengantar sebelum pertemuan ini kita mulai. Kita diskusi juga tentang tadi Bu Delsiana nanya ke saya, Pak, kalau umpama di atas 5% untuk similarity-nya, apakah akan tetap diperbaiki atau gimana gitu? Ya, kalau tingkat similarity-nya dia 5%, yaitu masih dalam batas kewajaran, jadi tidak perlu untuk diperbaiki begitu ya. Tapi yang tidak wajar itu kalau similarity-nya itu di atas 30% Bapak Ibu ya. Gitu. Kalau di atas 30% itu harus diperbaiki. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan perlu di cross check kembali, perlu dilihat lagi satu persatu gimana tingkat similarity-nya, kemudian
nilai artificial intelligence-nya itu berapa, ya, dan tidak perlu juga saya sebutkan siapa ya yang di atas 30% gitu ya. Saya pikir hasilnya pun sudah bisa di cross check satu persatu oleh Bapak dan Ibu. Silakan dicek lagi supaya nanti saya akan berikan kesempatan untuk merubah proses proposalnya hingga ya kemungkinan hingga sampai hari Rabu ya, kemungkinan. Ya, kalau mau ada yang masih mau melakukan proses perbaikan sebelum saya tutup. Atau sebelum saya akumulasi atau rekapitulasi seluruh nilai-nilai Ibu dan kemudian dikirimkan melalui link yang telah disediakan. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau tidak ada coba saya semoga saja ini saya tampilkan untuk presentation. Ya, saya buka materinya untuk ada kesulitan tidak Bapak dan Ibu untuk itu ya, untuk melakukan citasi ya? Ada Ibu atau Bapak ini, Jelly Alpaizi. Ada kelihatan? Bapak Ibu? Halo? Oh, mungkin sementara. Sementara presentation is starting. Sementara itu. Just loading Bapak Ibu. Nanti ingatkan saya kalau sudah muncul ya Bapak Ibu, saya sambil menjelaskan aja. Nanti pernah mendengar mendelay Bapak Ibu? Kenapa enggak itu ya? Iya, udah pernah? Belum? Kenapa nggak muncul ini ya? Nah, program Mendeley itu sebenarnya adalah program yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu untuk memudahkan proses citasi. Sudah baca inisiasi yang ke-8, Bapak Ibu sudah mempelajari topik inisiasi yang ke-8? Nah, sudah mulai kelihatan Bapak Ibu?
Oke. Nah, ini kelihatan kursor yang saya tampilkan, Bapak Ibu? Ada yang belum ya? Oke. Ya. Ada yang bisa perhatikan kursornya saya, Bapak Ibu? Ini yang ada open Mendeley, ada insert citation. Sudah? Ini Mendeley. Kalau Bapak dan Ibu itu baca inisiasi yang ke-8, ada materi tentang sitasi ya. Nah, ini sebenarnya akan sangat berguna kalau Bapak dan Ibu untuk mensitasi. Kan katakan saja, saya kasih contoh ya. Usaha tani adalah gitu. Ya. Usaha tani atau apa yang bagusnya? Nah, ini pengertian. Ini signal lalut ya. Jadi aspek yang sangat Nah, ini katakan saja usaha tani menjadi aspek penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani, gitu ya. Katakan saja ada suatu kutipan yang hubungannya begitu, usaha tani padi sawah lah, ya. Sampai sini paham ya? Ada kutipan yang kita kutip dari satu tulisan atau satu jurnal, ya, yang kita ambil atau yang kita kutip gitu, tulisan itu yang hubungannya dengan usaha tani padi sawah. Di situ ada pernyataan bahwa usaha tani padi sawah itu yang diusahakan akan menjadi aspek penting dalam menentukan kesejahteraan rumah tangga petani. Nah, di Mendeley itu bisa tinggal, itu menurut siapa gitu ya. Katakan saja kita tinggal insert, kita tunggu, karena dia akan loading ke program dulu. Ya, sambil menunggu loading, mungkin silakan kita, kalau ada pertanyaan tidak apa-apa. Ini saya sambil buka dulu Mendeley-nya. Ini masih loading Bapak Ibu. Ya, gini. Karena kalau kita perhatikan, Mendeley ini juga sebagai suatu program yang memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan proses sitasi gitu ya. Nah, ini nanti bisa dimanfaatkan begitu ya, Bapak Ibu. Coba, ini masih sementara loading ya. Wait ya. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu proses loading ini untuk saya contohkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Mohon maaf saya matikan video ya, karena kalau saya hidupkan itu cukup mengganggu kestabilan jaringan ya.
Oh, ini agak agak lambat. Nih masih masuk dia, masih Mendeley is preparing to format your citation. Karena data set sudah cukup banyak ya, ribuan di dalam Mendeley ini, maka dia harus apa? Baca dulu satu persatu gitu ya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ini sambil nunggu nih. Oke. Ibu Mega, ada pertanyaan Bu Mega? Sambil nunggu ini. Masih kelihatan slide show yang saya tampilkan enggak ya? Halo Bapak Ibu, masih kelihatan? Masih kelihatan slide show yang saya kirimkan? Sambil menunggu, mungkin kita diskusi. Bu Fatima, ada kesulitan dalam proses penyusunan proposal tidak ya? Halo? Pak Adnan? Pak Adnan Baso ya ini ya? Halo Pak Adnan? Bu Fatima, ada kesulitan dalam penyusunan proposal? Halo? Ada kesulitan Bu? Sambil menunggu proses loading untuk Pak Adnan? Halo? Bu Monika, kalau Bu Delsiana dan teman-teman udah sempat diskusi tadi, ada Pak siapa?
mereka katanya untuk surat pernyataan gitu ya, surat pernyataan tolong juga untuk dikirimkan ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Pak, Ya silakan. halo, Pak. Ya silakan Bu, Saya terus bisa ya. izin keluar nggak, Pak? Ya, nggak apa-apa. Ini jaringan kita kurang baik nih. Halo, Pak. Ya, silakan Bu, terus ya. Saya mohon maaf, Pak. Saya bisa keluar dahulu, Pak. Ya, jangan lupa diperbaiki itu Ibu ya. Iya, Kalaupun iya, apa termasuk surat pernyataan dikirimkan. Iya, baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, untuk hari ini. Oke, thank you. Makasih. Bapak Ibu, teman-teman yang lain ada? Ini program untuk mendelaynya lagi error. Agak sulit nih. Mohon maaf ya. Aduh. Nanti saya buat dalam bentuk video ya, kemudian nanti saya kirimkan ya di dalam video yang terakhir ini ya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Itu 3 poin penting tadi yang ingin saya sampaikan. Tolong pastikan nilai similarity-nya tidak melampaui dari 30%. Ya. Kemudian nilai artificial intelligence-nya itu tidak juga melampaui itu. Termasuk cek panduan, tambahkan referensi, nilai citasi, dan indikator penelitian juga harus diperjelas. Itu catatan saya Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan, cukup jelas Bapak Ibu ini? Jelas ya. Kalau nggak ada lagi untuk penggunaan mendelay, nanti saya kirimkan videonya. Saya buka secara manual dulu, kemudian nanti saya coba record begitu, nanti saya buat videonya dan nanti saya kirimkan di grup maupun juga di link e-learning kita ya. Baik, kalau nggak ada lagi, semoga saja semester ini menjadi semester yang bermanfaat ya bagi Bapak dan Ibu, mendapatkan banyak pengetahuan baru dari topik-topik yang disampaikan atau yang didiskusikan hubungannya dengan mata kuliah metodologi penelitian ya. Semoga saja Bapak dan Ibu akan beres dalam proposal risetnya, kemudian masuk pada tahapan proses penelitian dan kemudian tahapan ujian dan proses wisuda, sehingga Bapak dan Ibu secepatnya untuk memperoleh gelar sarjana pertanian gitu ya Bapak Ibu. Dan semoga saja melalui mata kuliah metodologi penelitian ini menjadi ruang yang terbuka begitu bagi setiap kita untuk membuka wacana berpikir kita bahwa riset itu menjadi aspek yang sangat penting, dan sebuah riset yang benar harus mematuhi, harus dilakukan dengan benar begitu ya, melalui prosedur-prosedur ilmiah atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan.
gitu ya. Dan saya secara pribadi apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan dalam tutur kata saya atau dalam sikap saya selama mendampingi Bapak dan Ibu, saya secara pribadi memohon maaf dan ya ya, dan semoga saja proses perkuliahan kita selama lebih 1 semester ini, 8 kali ini dapat bermanfaat bagi dan Ibu. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada pernyataan-pernyataan saya yang kurang berkenan. Ya, demikian. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga sukses bagi rekan-rekan semua, bagi Bapak dan Ibu, dan tetap semangat dalam menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa, khususnya untuk mata kuliah metodologi penelitian. Semoga saja juga memperoleh nilai yang maksimal ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Thank you Bapak Ibu.